Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-134. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Sumekar itu pun kemudian terloncat dari duduknya. Ia menjadi gembira karena gurunya ingin berobat. Tetapi ia menjadi bingung. Tiba-tiba saja sifat Empu Sodo kambuh kembali, membentak-bentaknya. Sejenak kemudian Sumekar itu telah kembali membawa semangkuk obat yang telah dicairkannya dengan air, dengan serta-merta. Maka obat itu pun diminum habis oleh Empu Sodo. Empu Sodo itu menarik nafas dalam-dalam. Sekarang tinggalkan aku sendiri, Sumekar. Aku ingin beristirahat. Cobalah, persiapkan dirimu supaya aku dapat dengan baik memberimu petunjuk kepadamu untuk memasuki masa terakhir dari perguruan ini. Tetapi bukankah guru akan segera sembuh? Bertanya Sumekar dengan dada berdebar-debar. Empu Sodo tersenyum. Katanya, hidup dan mati sama sekali tidak terletak di tanganku sendiri, Sumekar. Kalau aku dapat menentukan hidup matiku sendiri, maka alangkah kuasanya aku atas diriku. Tetapi tidaklah demikian halnya, namun adalah kewajiban manusia untuk berusaha. Sumekar terdiam, tetapi dadanya sesak oleh kebimbangan dan kebingungan. Gurunya yang tiba-tiba menjadi keras itu pun kini agaknya telah luluh pula kembali. Sifat yang berubah-ubah itu telah membuatnya canggung untuk berbuat sesuatu. Sumekar, berkata Empu Sodo, tinggalkan aku sendiri. Aku ingin beristirahat. Mudah-mudahan aku menjadi segera baik kembali. Sumekar membungkukkan badannya, kemudian ditinggalkannya gurunya termenung seorang diri. Ternyata sejak itu Empu Sodo benar-benar berusaha untuk menyembuhkan sakitnya. Ternyata ia menemukan kesadaran betapa pentingnya ia berusaha untuk tetap hidup. Meskipun ia tahu benar bahwa hasil usahanya itu sama sekali tidak tergantung kepadanya, namun adalah menjadi kewajibannya untuk berusaha. Di tengah malam itu sekali lagi Empu Sodo mengobati dirinya, sehingga dengan demikian di pagi harinya terasa tubuhnya menjadi kian segar. Ia tidak menolak lagi ketika Sumekar mempersilahkannya makan. Seperti yang dikatakannya, maka sejak hari itu Empu Sodo mulai dengan beberapa petunjuk-petunjuk dasar bagi Sumekar untuk mempersiapkan dirinya menerima ilmu tertinggi dari perguruan Empu Sodo. Tetapi sejak itu pula, Empu Sodo tidak saja memberikan petunjuk-petunjuk mengenai ilmu itu, tetapi juga petunjuk-petunjuk apa yang seharusnya dilakukan oleh muridnya itu. Diberitahukannya kepada Sumekar segala macam pengalaman yang pernah terjadi atas dirinya, pengalaman yang dipenuhi oleh noda-noda yang hitam. Sumekar, berkata Empu Sodo suatu ketika, pelajarilah olehmu. Kau telah mendengar jalan hidupku, dan aku pun pernah memberitahukan kepadamu apa yang aku lihat pada Panji Bojong Santi, pada Empu Gandring, dan pada Empu Purwa.
Aku pernah pula menceritakan kehidupan Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Jadilah pertimbangan untuk menentukan jalan hidupmu. Meskipun kau seorang murid dari seorang guru yang cacat namanya, namun apabila kau mampu membawa dirimu, maka namamu justru akan mengangkat dan memperbaiki nama perguruanmu. Sumekar hanya menundukkan kepalanya, tetapi ia berjanji di dalam hati untuk berbuat seperti yang dinasihatkan oleh gurunya. "Gini Sumekar," berkata gurunya, "tekuni persiapan yang telah aku berikan. Aku ingin menyelesaikan kewajibanku yang terakhir. Aku harus mencoba melepaskan Mahesa Agni dari tangan Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Tetapi sampai kini, aku masih belum menemukan jalan yang sebaik-baiknya untuk melakukannya." Sumekar memandangi wajah gurunya. Tampaklah kerut-merut di dahinya, kerut-merut ketuaan dan kerut-merut kegelisahan. Tetapi Sumekar tidak dapat mengerti kenapa gurunya masih belum dapat menemukan cara untuk mencoba menyelamatkan Mahesa Agni. "Guru," Sumekar itu pun kemudian mencoba bertanya, "apakah sulitnya bagi guru untuk menyelamatkan Mahesa Agni? Apakah guru tidak tahu di manakah Mahesa Agni sekarang berada?" "Aku tahu tempat di mana ia sekarang berada, Sumekar, tetapi aku tidak dapat menemuinya dan memberitahukan kepadanya bahwa ia sedang diintai bahaya. Orang seperti aku ini, Sumekar, terlampau sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari siapapun. Kalau aku mencoba menemui Mahesa Agni, maka aku pasti akan terlibat dalam perkelahian dengan pamannya yang selalu membayanginya. Apapun yang aku katakan, mereka pasti tidak akan dapat mempercayainya. Mereka pasti menyangka bahwa aku akan menipu mereka." Sumekar menarik nafas dalam-dalam dan gurunya berkata, "Ini pun akan dapat menjadi cermin bagimu. Sekali seseorang kehilangan kepercayaan, maka akan sulitlah baginya untuk mendapatkannya kembali." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti keterangan gurunya itu, dan gurunya itu pun berkata seterusnya, "Betapa baiknya hasrat yang terkandung di dalam hati ini, tetapi orang melihat Empu Sodo dengan penuh kecurigaan." Empu Sodo itu pun terdiam sejenak, sehingga mereka untuk sesaat saling berdiam diri. Namun tiba-tiba Sumekar itu pun berkata, "Apakah Empu ingin aku pergi menemuinya dan memberitahukannya apa yang sebenarnya telah terjadi?" Kembali dahi orang tua itu pun berkerut-merut. Tampaklah ia berpikir sejenak, tetapi kemudian ia menjawab, "Sumekar, aku ingin kau mewarisi ilmu perguruan ini. Kalau kau mengalami sesuatu di perjalanan, maka aku pasti akan menyesal. Karena itu kau harus tinggal di sini sampai kau memahami ilmu terakhir itu." Sumekar yang duduk terpekur itu menggigit bibirnya. Ia tenang mendengar gurunya menyayangkannya dan benar-benar ingin membentuknya menjadi seorang yang baik. Tetapi apabila mungkin ia ingin membantu gurunya mengatasi kesulitannya, maka katanya kemudian, "Empu, apabila ada yang dapat aku kerjakan, maka inginlah aku berbuat sesuatu. Adapun mengenai ilmu itu, aku akan terima dengan segala kesenangan sesudah aku dapat melakukan sesuatu untuk memperingan beban empu soal ini. Apabila terjadi sesuatu dalam kewajiban itu, aku tidak akan menyesal. Aku menganggapnya sebagai suatu akibat dari tugas yang harus aku lakukan." "Kau tidak akan menyesal, Sumekar," jawab gurunya. "Tetapi akulah yang menyesal. Karena itu, tinggallah di sini.
Tekunilah dasar-dasar ilmu tertinggi itu dengan baik. Awasilah adik-adikmu, supaya mereka tidak terdorong dalam tabiat seperti kakak-kakakmu dahulu. Aku telah membuat kesalahan itu. Sekarang aku akan berusaha mengurangi kesalahan itu sebagai suatu pertanda bahwa aku berusaha dengan sekuat-kuat tenagaku untuk menebusnya. Apa yang akan guru lakukan? Empu Sodo termenung sejenak. Ia mencoba meyakinkan bahwa rencananya akan bermanfaat. Maka katanya kemudian, "Aku tidak berani menemui Mahesa Agni sekarang, Sumekar. Tetapi aku mempunyai jalan lain. Aku ingin menghadap Ken Dedes. Orang-orang di istana belum terlampau banyak mengenal Empu Sodo. Aku akan merubah sedikit kebiasaanku berpakaian dan meninggalkan tongkat ini. Aku akan menyebut diriku sebagai orang Panawijen yang ingin menghadap Ken Dedes untuk memberitahukan sesuatu dari kakaknya Mahesa Agni." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia bertanya dengan cemas. "Bagaimanakah kalau Empu bertemu dengan pengawal istana, apalagi Witantra itu sendiri?" Empu Sodo menarik nafas. Katanya, "Aku hanya mengharap supaya mereka tidak segera mengenal aku. Aku akan memberikan kesan yang lain dari keadaanku semula. Aku dapat menjadi seorang yang timpang, atau bongkok, atau cacat-cacat yang lain. Aku dapat memakai pakaian sebagaimana orang-orang Padesan memakainya, sedikit menghitamkan alis dan rambut di pelipis." Sumekar masih mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun ia tidak yakin bahwa usaha gurunya itu akan berhasil. Tetapi ia tidak berani menyatakan keraguan-raguannya itu. Seharusnya ia percaya kepada gurunya. Ternyata Empu Sodo benar-benar ingin melakukan rencananya. Ia ingin menghadap Ken Dedes, menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya apabila ia benar-benar dapat bertemu, kemudian memberitahukan bahaya yang mengancam Mahesa Agni, supaya Ken Dedes mengirim utusan untuk memberitahukannya. Akan dikatakan pula kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, pemerasan dan sebagainya yang akan banyak merepotkan, bahkan mungkin banyak diperlukan harta dan benda untuk menebus Mahesa Agni itu. Sudah tentu apabila hilangnya Mahesa Agni itu menyangkut namanya, Ken Dedes sudah dapat mengetahuinya bahwa hal itu tidak benar. Semuanya itu pasti akan didengar pula oleh aku, Tunggul Ametung. Mudah-mudahan Ken Dedes dapat menjadi lantaran baginya untuk mohon ampun pula kepada aku. Apalagi kalau aku berkenan mengirimkan beberapa orang yang terpercaya untuk menangkap Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Beberapa hari kemudian, setelah Empu Sodo itu benar-benar sembuh, maka dilakukanlah rencana itu. Dicobanya untuk membuat perubahan sebaik-baiknya pada dirinya, pada pakaiannya, pada solah tingkahnya, dan menghitamkan alis, kumis dan janggutnya yang tidak terlampau lebat, yang selama ini tidak dapat dipeliharanya, serta rambut di pelipisnya. "Sumekar," berkata orang tua itu, "apakah kau melihat perbedaan padaku?" Mau tidak mau Sumekar terpaksa tersenyum. Gurunya memang pandai merubah diri, menyamar sebagai seorang cantrik tua dari Padepokan Panawijen. "Kalau aku tidak tahu bahwa yang berdiri di hadapanku ini adalah Empu, maka aku tidak akan dapat mengenal." Empu Sodo pun tersenyum pula. Katanya, "Aku tak akan melakukannya hal serupa ini di saat-saat yang lampau. Tetapi aku telah melepaskan cara hidup yang lama itu. Aku ingin menempuh hidup yang lain,
Ini adalah permulaan dari hidup yang baru itu. Kalau aku berhasil, maka Empu Soto seterusnya tidak harus selalu bersembunyi dan mengurung diri dalam kecemasan dan ketakutan. Demikianlah, hari itu juga Empu Soto meninggalkan padepokannya di pagi-pagi buta supaya tidak seorang pun yang melihatnya. Tertatih-tatih ia berjalan menuju ke kota untuk mencoba menghadap Tuan Putri Kendedes yang sebentar lagi akan diangkat menjadi permaisuri Tumapel. Ketika kemudian matahari terbit, timbullah kecemasan di hati orang tua itu. Apakah benar-benar orang-orang lain tidak dapat mengenalnya sebagai Empu Soto? Kalau ia sudah berhasil menghadap Kendedes, apalagi aku Tunggul Ametung, dan mendengar kata-kata pengampunannya, maka ia tidak akan cemas lagi. Ia akan dapat menengadahkan dadanya sambil berkata, "Ini adalah Empu Soto, tetapi bukan Empu Soto yang dahulu." Tetapi apabila aku Tunggul Ametung tetap menganggapnya bersalah dan ingin juga menghukumnya, maka ia sudah akan pasrah diri sebagai tebusan atas segala kesalahan yang telah dilakukannya. Namun dengan demikian maka aku pasti akan dapat menilai apa yang terjadi apabila Mahesa Agni benar-benar akan hilang dari padang karautan. Aku akan dapat berbuat sesuatu apabila suatu ketika Kebo Sindet atau Wong Sarimpat datang sambil berkata bahwa mereka pasti berhasil membebaskan Mahesa Agni dari tangan Empu Soto dengan imbalan yang cukup banyak, bahwa mereka telah mengetahui di mana Empu Soto bersembunyi. Dengan hati yang berdebar-debar, Empu Soto itu berjalan selangkah demi selangkah, maju mendekati istana Tumapel. Ia harus datang sebagai seorang cantrik yang tua untuk menemui Kendedes membawa pesan dari Mahesa Agni. Di sepanjang jalan Empu Soto selalu mencoba melihat perhatian orang lain kepadanya. Sekali-sekali disilangnya orang yang sebenarnya telah dikenalnya, tetapi ternyata orang itu tidak menegurnya. Dengan demikian maka Empu Soto merasa bahwa samarannya agaknya dapat berhasil. Tetapi kesulitan yang lain yang harus diatasinya nanti adalah pertanyaan-pertanyaan para penjaga. Mungkin ia harus menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut gadis bakal permaisuri itu. Empu Soto menarik nafas. Ia masih berjalan tersuruk-suruk di tepi jalan yang berpohon-pohon rindang. Kalau aku telah berhasil bertemu dengan Kendedes, maka aku tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Aku harus segera mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan bahwa aku pernah mencegatnya di hutan, pernah berusaha untuk menangkap, dan bahkan berusaha membunuh Mahesa Agni. Pernah berbuat hal-hal lain yang terkutuk. Kemudian aku akan mohon supaya Putri Sudi menyampaikannya kepada aku Tunggul Ametung permohonan maaf yang sejauh-jauhnya. Kalau aku memaafkan, maka aku akan kembali ke padepokan dengan hati yang tentram. Kalau tidak, maka aku pun akan melakukan semua hukuman dengan ikhlas. Adalah lebih baik mati di tiang gantungan daripada mati di tangan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Empu Soto itu bergumam di dalam hatinya, tetapi ia heran sendiri. Kenapa ia kini merasa bahwa mati di tiang gantungan itu memberinya ketentraman? Kenapa ia tidak memilih mati dengan pedang di tangan, mati ditembus oleh ujung senjata dalam perkelahian? Empu Soto menggelengkan kepalanya. Ia sendiri menjadi bingung. Namun lama-lama terdengar suara dari sudut hatinya yang paling dalam. Harga diri dan kejantanan yang mapan tidak pada tempatnya sama sekali tidak berarti bagi hidupmu yang abadi. Keberanian dan ketabahan menghadapi maut di jalan yang salah sama sekali tidak membuka jalan yang menuju ke sisi yang maha agung.
Karena itu, maka hidup yang abadi itu bernilai berlipat tanpa batas dibanding dengan hidupku kini. Dan kini, aku tidak mau menambah noda bagi hidup yang abadi itu. Dengan demikian, maka Empu Soto berjalan dengan langkah yang ringan meskipun disamarnya. Ternyata orang tua itu pandai membawa diri. Tak seorang pun yang berjumpa di jalan menyangka bahwa orang yang ditemuinya itu adalah seseorang yang bernama Empu Soto. Akhirnya Empu Soto itu pun sampai ke alun-alun Tumapel. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Dilihatnya di regol istana beberapa orang prajurit sedang berjaga-jaga. Di sisi lain, di bagian dalam halaman tampaklah pelayan dalam mondar-mandir dalam kewajibannya masing-masing. Namun pelayan dalam ini pun ternyata mempunyai kemampuan seperti para prajurit itu pula. Tetapi Empu Soto tidak akan memilih jalan depan. Ia harus masuk lewat regol belakang. Namun dalam pada itu ia selalu berharap agar wajahnya tidak dikenal sebelum ia bertemu dengan Kendedes. Adalah lebih baik baginya apabila ia dapat menghadap aku Tunggul Ametung sama sekali. Ketika Empu Soto sampai di muka regol belakang, kembali ia menjadi ragu-ragu. Tertegun-tegun ia berjalan, dan bahkan sesekali timbullah keinginannya untuk membatalkan niatnya. Kalau salah seorang prajurit yang sedang berjaga-jaga itu mengenalinya, maka ia pasti akan mendapat tuduhan yang sangat memberatkannya. Ia pasti akan dituduh menculik Kendedes dengan samarannya. Apakah ia akan dapat berdiam diri apabila para prajurit itu beramai-ramai mengeroyoknya? Bahkan kemudian akan hadir Witantra dan saudara-saudara seperguruannya. Tetapi kadang-kadang niatnya telah menjadi bulat. Kalau aku harus ditangkap, biarlah aku ditangkap. Apapun yang akan dituduhkannya kepadaku, aku tidak akan berkepentingan lagi. Yang penting bagiku adalah menyampaikan pemberitahuan bahwa rencana Kebu Sindet dan Wong Sarimpat terlampau berbahaya bagi Mahesa Agni, serta kemungkinan-kemungkinan pemerasan dan hal-hal yang serupa itu. Dalam keraguan-raguan itu, Empu Soto terkejut ketika ia mendengar salah seorang prajurit memanggilnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya prajurit itu melambaikan tangannya kepadanya. "Hei, apa kerjamu di situ?" bertanya prajurit itu. Empu Soto sadar bahwa justru karena ia tertegun-tegun, maka kehadirannya telah menimbulkan kecurigaan pada prajurit-prajurit itu. Kini kembali ia diamuk oleh keraguan-raguan, sehingga untuk sejenak Empu Soto masih saja berdiri di tempatnya. "Kemari!" panggil prajurit itu. Empu Soto menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sudah tidak akan dapat menghindari lagi. Dengan demikian maka kini kembali ia membulatkan hatinya bahwa ia harus pasrah diri. Namun kadang-kadang terbersit pula di dalam batinnya penyesalan bahwa ia tidak saja menyelesaikan sama sekali ajaran-ajaran yang dapat diberikannya kepada Sumekar. Kalau otak anak itu cukup baik, katanya di dalam hati, ia sudah cukup menguasai dasar-dasar unsur gerak dari ilmu yang terakhir itu. Dengan melihat dan merasakan ilmu itu, serta menghubungkannya dengan apa yang pernah dilihat, maka dengan tekun ia pasti akan sampai dengan sendirinya. Meskipun mungkin ia akan mengalami kejutan yang dahsyat, namun tidak akan berbahaya bagi jiwanya. "Hei, kemari kaki!" Terdengar kembali seorang prajurit memanggilnya.
Empu Sodo itu pun kemudian melangkah maju, tetapi ternyata kadang-kadang masih juga tumbuh desir di jantungnya apabila ia melihat ujung tombak. Ia tahu benar bahwa ujung tombak di tangan para prajurit itu sama sekali tidak akan dapat menahannya apabila ia akan berbuat sesuatu. Tertatih-tatih, Empu Sodo itu mendekati para prajurit pengawal istana. Setiap langkah kakinya terasa seolah-olah sebuah dentangan di dalam dadanya. Tetapi agaknya para prajurit itu menganggapnya sebagai seorang tua yang sedang kebingungan saja. Salah seorang prajurit itu bertanya acuh tak acuh, "Hei, kaki, kenapa kau tertegun-tegun di sini? Apakah ada yang kau cari?" "Iya, Tuan," sahut Empu Sodo dengan suara bergetar dalam nada yang tinggi. "Aku memang sedang mencari." "Apakah yang kau cari? Barangkali aku dapat menolongmu menunjukkannya." "Terima kasih, Tuan." Empu Sodo itu membongkok sambil hampir menyentuh lututnya. "Terima kasih. Apakah yang kau cari?" "Aku sedang mencari istana Akuwutu Mapel, Tuan." "Heh?" Prajurit itu terperanjat. "Kau sedang mencari istana Tumapel?" "Iya, Tuan." Jawaban orang tua itu agaknya telah menarik perhatian para prajurit yang lain. Beberapa orang yang semula sama sekali tidak tertarik kepada orang itu pun kemudian datang mengerumuninya. "Apakah yang akan kau cari di dalam istana Tumapel?" "Tetapi, apakah Tuan dapat menunjukkan istana Tumapel itu?" Tentu, sahut seorang di antara para prajurit itu. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Apakah aku sudah dekat dengan istana yang kucari?" "Inilah istana itu," sahut yang lain sambil menunjuk ke arah istana Tunggul Ametung. "Aku sudah menduga," sahut Empu Sodo. "Rumah ini adalah rumah yang paling besar dan paling baik yang aku jumpai di kota ini. Menurut pesan yang aku terima, rumah itu mempunyai alun-alun dan pasti dijaga oleh prajurit bersenjata di setiap rekolnya. Dan ternyata dugaanku itu benar." "Iya," sahut prajurit yang lain pula. "Dugaanmu benar. Lalu apakah yang ingin kau cari di dalam istana ini?" "Tuan, aku akan mencari Nini Kendedes." "Heh?" salah seorang prajurit menyahut. "Kau mencari Tuan Putri Kendedes?" "Oh, Tuan Putri. Iya, maksudku Tuan Putri Kendedes. Bukankah gadis itu datang dari Panawijen?" "Iya, kau benar, Kaki. Tuan Putri datang dari Panawijen. Tetapi apakah keperluanmu mencari Tuan Putri Kendedes?" "Aku datang dari Panawijen, Tuan. Aku mendapat pesan dari anak Mas Mahesa Agni untuk menemui Tuan Putri Kendedes." "Oh, Mahesa Agni, anak muda kakak Tuan Putri itu?" "Iya, Tuan benar." "Apakah pesannya?" "Aku harus menyampaikannya sendiri, Tuan." Beberapa orang prajurit itu saling berpandangan. Kemudian seorang daripadanya yang agaknya pemimpinnya bertanya, "Apakah pesan itu terlampau penting?" Empu Sodo harus memperhitungkan keadaan dengan baik. Pertanyaan itu harus dijawabnya dengan tepat. Ia tahu benar
bahwa para prajurit itu akan dapat menyuruhnya menunggu saja di luar, sedang pesan itu akan disampaikan oleh prajurit itu sendiri. Karena itu, maka Empu Sodo itu pun kemudian berusaha untuk menghindarkan kemungkinan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.